Halo teman-teman semua, selamat datang di Psikologi Berdiskusi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai prestasi nih, kayak gitu. Seriesnya itu namanya Bincang Prestasi. Dari Bincang Prestasi ini kita akan mengenalkan prestasi yang dapat diraih oleh mahasiswa, kemudian informasi seputar minat bakat yang menunjang prestasi, informasi beasiswa, dan info lainnya. Karena pembahasan kita pada kali ini sangat menarik, yaitu mengenai prestasi, maka di sebelah saya sudah hadir narasumber kita yang tentunya tidak jauh ya teman-teman dari prestasi-prestasi kayak gitu. Di sini sudah ada Mbak Depi. Halo Mbak Depi. Halo Mbak Fira. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak. Wah, senang sekali bertemu dengan Mbak Depi pada hari ini. Gimana kabarnya Mbak Depi? Alhamdulillah dalam keadaan baik Mbak. Alhamdulillah. Mungkin dari teman-teman sekalian ingin mengenal lebih jauh terkait Mbak Depi itu sendiri. Mungkin boleh perkenalan dulu Mbak kepada kita. Oke, baik Mbak Fira, mohon izin ya. Teman-teman, nama aku Depi Firakawati, biasa dipanggil Depi. Saat ini di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, semester 6. Oke, semester 6 ya Mbak Depi ya? Iya Mbak. Oke, untuk angkatannya dari Mbak Depi ini angkatan berapa Mbak? Angkatan 2019. Baik, angkatan 2019. Kalau mahasiswa angkatan 2019 nih, untuk kesibukannya akhir-akhir ini dari Mbak Depi apa saja Mbak? Kalau kesibukan sih seperti pada umumnya ya Mbak Fira ya, seperti laporan praktikum, tugas-tugas kuliah gitu. Mungkin ditambah dengan tugas-tugas lainnya juga di luar perkuliahan. Oke, berarti masih seputar perkuliahan seperti itu ya Mbak? Ya, benar sekali Mbak. Oke Mbak, gimana nih Mbak untuk laporan-laporan praktikum sendiri itu aman? Alhamdulillah sudah selesai Mbak, tinggal beberapa lagi. Oke, baik Mbak. Kalau nggak salah nih ya Mbak ya, kemarin Mbak Depi itu ikut mahasiswa prestasi Universitas Muhammadiyah Surakarta ya Mbak ya? Iya, benar sekali Mbak Fira. Mungkin dari teman-teman sekalian itu juga ada yang kepo atau penasaran kayak gimana sih caranya menjadi mahasiswa berprestasi UMS kayak gitu. Bahkan nggak hanya di lingkup fakultas saja, tapi bahkan di lingkup Universitas Muhammadiyah Surakarta kayak gitu. Boleh dong Mbak misalkan diceritakan sedikit tentang pengalamannya saat menjadi mahasiswa prestasi UMS. Baik Mbak Fira, jadi itu eventnya adalah pemilihan mahasiswa berprestasi. Event itu emang event tahunan dari Dikti juga. Jadi seleksi tingkat universitas itu adalah salah satu rangkaian dari seleksinya Pilmapres itu sendiri. Seperti itu Mbak. Jadi sebelum sampai ke universitas ada beberapa tahapan seleksi lagi nih dari prodi. Kalau yang fakultas yang punya banyak prodi, kemudian tingkat fakultas, baru dari tingkat fakultas ke universitas, seperti itu. Oke, baik. Berarti untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu sendiri tentunya melalui dari beberapa proses atau tahap seperti itu ya Mbak ya? Iya, benar banget Mbak Mira. Oke, keren sekali nih teman-teman. Kemudian mungkin dari saya atau mewakili teman-teman sekalian itu ingin tahu Mbak, sebelum Mbak Depi sampai pada titik ini seperti itu ya. Boleh diceritakan Mbak Depi itu berangkat dari prestasi apa aja yang pernah diraih atau lomba-lomba apa yang mungkin pertama kali Mbak Depi ikuti seperti itu hingga sampai pada saat ini. Oke, baik Mbak Fira. Jadi kalau prestasi yang sebenarnya mungkin bukan dibilang prestasi juga sih Mbak, tapi apa yang sudah pernah saya lakukan seperti itu. Saya itu banyaknya itu di publikasi sih Mbak, bukan banyak juga, tapi concernnya itu di publikasi. Karena kan saya suka nulis, kemudian saya suka mikir gitu. Jadi outputnya adalah artikel-artikel publikasi. Publikasinya ini biasa ada yang di jurnal langsung seperti itu, ada juga yang melalui conference, baik nasional maupun internasional conference seperti itu. Kemudian kalau untuk prestasi yang kayak lomba-lomba itu saya cenderung nggak banyak malah. Jadi lebih banyaknya yang dalam bentuk tulisan seperti itu. Berarti oke Mbak, berarti untuk Mbak Dewi itu sendiri prestasi-prestasinya lebih ke tulisan-tulisan, publikasi
publikasi seperti itu ya Mbak ya? Iya, bener banget. Oke, nah saya penasaran nih Mbak, kalau untuk prestasi itu sendiri, apakah Mbak Devi itu juga sudah mengikuti lomba-lomba dari sejak SMA atau memang saat kuliah ini aja Mbak? Kalau untuk lomba-lomba itu sebenarnya dari zaman SD ya Mbak ya. Ya SD, SMP, SMA gitu. Nah, kemudian di perkuliahan. Nah, cuma di perkuliahan ini saya kalau untuk kompetisi-kompetisi yang harus apa ya bahasanya ya, saya kan bukan tipikal yang non akademik ya, misalkan kayak debat atau lomba storytelling misalkan seperti itu, atau yang tampil-tampil di depan umum tuh saya kayak untuk belakangan ini kurang gitu, dan interest saya bukan ke situ. Jadi saya lebih ke menghasilkan sesuatu dalam diam saya gitu kan, baru di publikasiin atau di diseminasi seperti itu. Oke, berarti dari Mbak Devi ini untuk jiwa-jiwa berprestasinya sudah dari sejak lama ya Mbak ya? Dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah juga sudah mengikuti lomba-lomba seperti itu ya Mbak ya? Mungkin itu nyobanya Mbak. Nyobanya udah dari zaman dulu gitu. Oke, baik Mbak. Kemudian untuk di tingkat universitas itu sendiri Mbak Devi, lomba pertama kali yang Mbak Devi ikuti itu ada apa Mbak? Jadi kalau untuk di psikologi UMS ini yang pertama banget saya ikuti itu lomba KIMSI. KIMSI itu dilakukan atau diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi dari salah satu universitas di Riau, saya lupa nama universitasnya apa. Nah kemudian di situ saya lomba ceramah. Ya, di lomba ceramah dan dari itu juara. Nah itu yang pertama kali. Oke, berarti itu pada tahun berapa Mbak Devi? Tahun awal pandemi itu tahun berapa ya? 2020 kayaknya ya. Oke, berarti sekitar tahun 2020 seperti itu ya Mbak? 2019 akhir atau tahun 2020 awal, saya lupa. Nah, itu untuk lombanya karena waktu itu kan kita masih masa pandemi ya Mbak ya? Iya. Nah itu untuk lombanya sendiri offline ataukah online Mbak Devi? Itu sudah mulai online Mbak. Oh, sudah Iya. mulai online. Oke, baik-baik. Nah kemudian dari lomba pertama itu Mbak Devi juga mengikuti lomba-lomba berikutnya ya hingga sampai sekarang ini ya Mbak ya? Iya, mungkin beberapa seperti itu Mbak. Oke, nah kalau misalkan saya lihat dan baca-baca terkait profil Mbak Devi itu sendiri, wah untuk prestasi ataupun pengalaman-pengalaman yang Mbak Devi peroleh itu banyak sekali teman-teman sekalian. Jadi pasti teman-teman juga penasaran kan kayak gimana sih kayak tipsnya berprestasi gitu, mengikuti lomba-lomba untuk berani mengikuti tahap seleksi seperti itu. Nah boleh dong Mbak, kita dari teman-teman mahasiswa sekalian supaya termotivasi itu diberikan tips and trick dari Mbak Devi, terutama biar bisa mendapatkan prestasi dan bisa mengembangkan diri seperti itu Mbak. Oke, baik. Berarti lebih ke sharingnya dari saya ya Mbak Fira ya. Oke, nah terkait dengan prestasi ya teman-teman ya, mungkin itu adalah suatu hal yang diimpikan bagi semua mahasiswa mungkin ya untuk bisa dapetin achievement itu. Nah, cuman kalau di sini bukan nampaknya, saya merasa bahwa saya lebih sepakat dengan bahasa itu tadi yang kedua, prestasi dan selain prestasi Mbak. Tahap seleksi? Bukan, bagaimana supaya kita bisa mengembangkan diri. Ya, jadi pengembangan diri. Karena gini teman-teman, kalau misalkan orientasinya kita hanya sebatas angka 1, 2, 3 di kejuaraan itu, khawatirnya nih, khawatirnya itu ada masanya kita tuh down, kita tidak bisa mendapatkan itu gitu. Tapi kalau orientasi kita untuk pengembangan diri, maka concernnya kita itu akan ke prosesnya itu tadi, bukan sebatas ke hasilnya aja. Seperti itu Mbak Fira. Jadi tips and triknya gimana? Ya saya ngajak teman-teman buat mengenali minatnya teman-teman itu di mana gitu kan. Yang pertama, tahu dulu nih aku sukanya di mana gitu. Kemudian aku akan bahagia menjalani apa seperti itu. Jangan sampai kalau misalkan kan tipikal mahasiswa beda-beda ya Mbak, ada yang di akademik, ada yang non akademik. Nah jangan sampai yang non akademik
bisa dapat juara sepak bola misalkan seperti itu. Nah itu kan nggak akan membuat ketidakbahagiaan, apalagi kita psikologi ya Mbak ya, jadi kita paham benar konsep yang namanya well-being itu sendiri, happiness itu sendiri, dan konsep ikigai mungkin ya, seperti itu. Jadi temukan bahagianya kita di mana, temukan minatnya kita di mana, dan kita kembangkan diri kita di scope itu, seperti itu. Oke, baik. Jadi saya menggarisbawahi beberapa statement nih dari Mbak Dewi itu sendiri. Selain kita mengetahui minat dan bakat apa yang ingin kita capai atau apa yang ingin kita cari, saya senang dengan statement dari Mbak Dewi terkait bahwa kita juga harus menghargai proses untuk sampai di titik itu. Jadi dari proses itu sendiri kita orientasinya tidak hanya mendapatkan prestasi-prestasi saja, tetapi juga mampu mengembangkan diri kita sendiri. Seperti itu ya Mbak ya? Iya benar sekali Mbak. Saya nambahkan lagi dikit ya Mbak ya. Jadi gini, kalau misalkan kita hanya fokus pada capaiannya aja, kita bakal melupakan prosesnya. Padahal di dalam proses itu ada puzzle-puzzle yang sebenarnya itu melengkapi kehidupannya kita. Nah, teman-teman, buat teman-teman ya, saya ada sampai ke tingkat saya Mbak Vina. Jadi ada cerita bahwa ada teman-teman kita yang ambis banget gitu, ada yang ambis pengen banget juara ini juara itu gitu, ada yang ambis pengen IPK-nya sampai 4 atau hampir mencapai 4 gitu dan sebagainya. Nah maksud saya nggak apa-apa kita punya motivasi seperti itu bagus, tapi jangan sampai karena kita terlalu mengejar itu kita melupakan kesehatan mental kita, ujung-ujungnya sampai depresi, ujung-ujungnya stres gitu. Karena ini sampai ke saya, ada info-info yang sampai ke saya seperti itu Mbak, dan itu kan miris banget gitu ya. Nah buat teman-teman, kalau misalkan kita fokus sama proses, kita menjalani sesuatu itu dengan kebahagiaan, kita menjalani sesuatu itu dengan perasaan yang senang, sejahtera, well-being gitu kan, insya Allah untuk hasil nanti bakal mengikuti seperti itu. Jadi kayak nggak usah khawatir terkait dengan predikat di ujungnya, karena itu hanya hanya capaian teknis yang sebenarnya kuncinya adalah pengembangan diri kita itu tadi. Gitu Mbak Vina. Oke, baik. Nah, keren banget nih teman-teman apa yang udah disampaikan dari Mbak Devi terkait tips and trick itu sendiri. Jadi penting bagi kita ya Mbak ya untuk mengetahui apa tujuan yang ingin kita raih gitu, dan lebih menghargai proses dari itu semua sebelum kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, kemudian nah selain tips and trick untuk berprestasi, nah tentunya mungkin Mbak Devi selama menjalani tahap-tahapan itu pasti mendapati tantangan tersendiri dalam menjadi mahasiswa berprestasi seperti itu Mbak. Nah boleh Mbak diceritakan kepada kita semua mengenai tantangan apa yang dihadapi dalam proses pengembangan diri untuk bisa meraih prestasi. Oke, baik Mbak. Kalau tantangannya itu kayaknya lebih ke tantangan dalam diri sendiri ya Mbak ya. Kalau misalkan tantangan eksternal mungkin hanya sebatas tantangan-tantangan teknis ya, tapi lebih besarnya itu yang dirasain adalah tantangan dari dalam diri sendiri. Kenapa? Karena ketika saya menjalani proses itu ya dari semester 1, kita konteks berbicara di universitas yang Mbak di perkuliahan, dari semester 1 kemudian sampai saat ini udah semester 6 gitu kan. Di tengah-tengah jalan itu yang paling challenge yang paling besar adalah pertanyaan sebenarnya apa yang kamu cari gitu. Jadi sampai pada suatu titik saya itu dipaksa sih kayak dihadapkan dengan pertanyaan itu, apa yang sebenarnya kamu cari. Nah dari situ adalah titik balik saya buat nemuin sebenarnya tujuannya itu apa, buat apa kamu melakukan ini semua, buat apa kamu capek-capek kerjain ini gitu. Misalkan saya suka nulis, saya suka mikir, saya suka riset, saya suka nulis gitu kan. Itu yang membuat saya mungkin ketika menjalani itu saya itu akan bahagia. Nah mungkin itu adalah ikigainya saya gitu kan, scope-nya saya. Nah sampai di suatu titik saya bertanya sebenarnya ini untuk apa? Apakah hanya untuk dirimu sendiri atau buat apa? Nah itu challenges banget karena saya berhadapan dengan diri saya kemudian dengan
dengan realitas yang sesungguhnya, dengan realitas dari eksternal, kemudian juga dengan norma-norma pada diri saya. Dan di situ kayak pernah di suatu titik saya kayak merasa harus mundur dulu dalam artian saya nggak ngelakuin apa-apa, tapi saya ngejawab pertanyaan itu, saya cari jawaban dari pertanyaan itu. Nah itu sih, jadi itu yang paling berat menurut saya pada waktu itu. Oke, berarti tantangan terbesar itu dari Mbak Devi adalah dari dalam diri kita sendiri seperti itu ya Mbak ya? Iya benar banget. Oke, nah sangat menarik ya teman-teman. Ternyata di balik mahasiswa berprestasi tentunya juga terdapat banyak tantangan-tantangan yang harus dilewati dan dilalui kayak gitu. Nah kemudian dari Mbak Devi sendiri ini saya menyimak dari tadi bahwa Mbak Devi itu menekankan pada konsep well-being seperti itu. Nah, seberapa penting Mbak konsep dari well-being itu sendiri diterapkan mungkin dalam perjalanan Mbak Devi menjadi mahasiswa berprestasi itu sendiri? Oke, kalau itu menurut saya penting banget ya Mbak. Kenapa? Karena kalau kita mau mengoptimalkan potensi diri kita atau kita mau mengeksplorasi diri kita untuk mencapai suatu titik yang lebih positif gitu, keberdayaan, kebermanfaatan, maka pertama well-being itu kita harus sejahtera dulu dengan diri kita. Nah, kesejahteraan yang dimaksud ini kan bukan hanya kesejahteraan dalam hal material gitu kan, tapi bagaimana secara psikis, secara psikologis itu kita sejahtera, kita tenang, kemudian kita bahagia, kita senang dengan apa yang kita jalani, kita bersyukur gitu kan. Nah, ketika seseorang yang saya ketahui, ketika seseorang itu sudah bisa ibaratkan tadi mencapai titik well-being itu, maka insya Allah ketika dia udah bisa berprogres untuk kebermanfaatan, keberdayaan, mengoptimalkan potensinya, mengaktualisasikan dirinya gitu Mbak. Kalau misalkan kita berbicara di teori kebutuhan Maslow itu kan piramida kebutuhan ya Mbak, yang paling puncaknya itu aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri itu kan bisa tercapai kalau misalkan kita udah memenuhi kebutuhan-kebutuhan bawahnya, mulai dari kebutuhan fisik, kebutuhan psikologis, yang sampai pada titik temunya yaitu sejahtera. Kita merasa sejahtera, kita merasa senang, bahagia, bersyukur. Nah itu sih. Oke, terima kasih Mbak Devi. Mungkin penjelasan terkait konsep well-being ini cukup bisa kita pahami ya, terutama untuk teman-teman mahasiswa psikologi, karena memang ketika kita kuliah juga kita mempelajari hal itu seperti itu. Oke, nah kemudian lanjut nih Mbak. Saya ingin tanya terkait tadi kan sudah ada tantangan nih Mbak ya. Nah saya ingin tanya terkait suka dan duka Mbak Devi selama menjadi mahasiswa berprestasi itu apa aja kayak gitu? Oke, suka dan duka ya. Sukanya ada, dukanya juga ada gitu. Sukanya ya alhamdulillah banget gitu kan, Allah kasih. Bagi saya ini bukan sebuah bukan sebuah pencapaian, tapi ini sebuah amanah. Kenapa amanah? Karena melalui label ini gitu kan, saya itu ibaratnya gini, saya itu mulai dikenal dan apa yang saya lakukan itu kemungkinan besar juga ditiru. Nah, ini kayak ya tadi suka duka. Jadi kalau saya menyikapinya, mungkin saya berada di ambang antara suka dan duka, tidak terlalu suka banget, tidak terlalu duka banget gitu. Dalam artian alhamdulillah untuk di posisi ini, dan kemudian saya punya tanggung jawab yang besar terkait dengan diri saya dan orang lain, terutama yang mengenal saya, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta atau teman-teman yang lain gitu. Karena saya yakin bahwa saya itu ditiru. Saya nggak tahu siapa yang niru saya, entah satu, dua atau banyak, pasti ada. Nah dari situ maka saya kayak harus nge-maintain diri saya, jangan sampai saya memberikan contoh yang negatif, jangan sampai saya menyebarkan sesuatu, menginfluence sesuatu yang negatif gitu. Justru tantangan saya atau kesempatan saya dalam momen ini adalah bagaimana saya bisa menginfluence teman-teman untuk sesuatu yang lebih positif, untuk value-value yang lebih positif itu tadi, sehingga
niatnya kan kebermanfaatan ya Mbak ya, karena percuma juga kalau misalkan dapat label yang ini itu tapi kita nggak bisa memberikan manfaat buat lingkungan kita seperti itu. Jadi ya bagaimana tadi tantangan, nah ini tantangan juga termasuk ya, tantangan dalam ketika sudah di titik ini adalah bagaimana kita bisa menginfluence, menebarkan warna positif untuk teman-teman kita seperti itu. Oke, baik Mbak. Saya sangat bisa memahami apa yang disampaikan Mbak Devi itu tadi. Berarti mau tidak mau ketika Mbak Devi itu prosesnya saat menjadi mahasiswa berprestasi, otomatis juga menjadi role model bagi teman-teman atau lingkungan sekitar Mbak Devi seperti itu ya Mbak ya. Iya Mbak. Oke, kemudian saya mengutip dari obrolan Mbak Devi tadi bahwa kita harus berangkat dari tujuan, kayak niat awal kita itu seperti apa. Kayak Mbak Devi sampaikan tadi bahwa kita harus bisa mencapai suatu kebermanfaatan itu sendiri. Nah, mungkin itu salah satu hal yang mengena ya di saya, atau mungkin teman-teman sekalian juga, bahwa ketika kita memulai sesuatu itu harus dimulai dengan niat yang baik atau awal yang baik juga. Kayak yang disampaikan Mbak Dewi tadi bahwa ketika kita menjalani sesuatu juga kita harus mencapai kebermanfaatan itu sendiri, baik untuk diri Mbak Devi ataupun untuk teman-teman sekalian di sekitar Mbak Devi kayak gitu. Nah, kemudian Mbak, kalau misalkan di lingkungan sekitar kita ini, terutama di lingkup mahasiswa, mungkin barangkali ada teman-teman mahasiswa yang sebenarnya itu ingin mencetak prestasi-prestasi atau mengikuti lomba-lomba seperti itu. Namun terkadang dari kita itu masih ada rasa takut atau tidak percaya diri seperti itu. Nah, atau bahkan ketika kita ingin mengikuti lomba-lomba tapi wah nggak ada temennya nih kayak gitu, wah kalau misalkan mau lomba nanti sama siapa ya kayak gitu. Atau sebenarnya teman-teman sekalian itu memiliki potensi dalam diri mereka sendiri, cuman sebagian dari kita itu masih ragu dan kurang percaya diri. Nah, terkait hal itu bagaimana tanggapan dari Mbak Devi? Oke, baik Mbak. Jadi tadi balik lagi ya, artinya orientasinya itu apa, tujuannya itu apa. Nah, kalau misalkan orientasinya lomba hanya untuk juara, maka akan takut untuk mencoba. Karena apa ya, ya kita sama-sama tahu gitu ya, di atas langit masih ada langit. Ketika kita udah bagus, tapi yakin di atas kita juga masih banyak yang lebih bagus. Saingan kita banyak, kompetitor kita banyak. Tapi kalau misalkan orientasinya lomba itu tadi hanya untuk dapetin predikatnya itu, kita nggak akan pernah mulai, dan kita akan selalu berhadapan dengan ketakutan-ketakutan pada diri kita sendiri. Makanya saya tadi di awal saya sangat menekankan adalah pengembangan diri. Nah, lomba-lomba atau kompetisi-kompetisi atau kesempatan-kesempatan itu yang dikejar itu bukan outputnya, tapi yang dikejar adalah prosesnya untuk pematangan diri, pengembangan diri kita yang pastinya sesuai sama minat dan bakat kita. Kamu bisanya apa, kamu sukanya apa. Jangan sampai dipaksakan di luar yang kamu sukai atau kamu bisa, karena mungkin ada masanya kita akan mencoba sesuatu yang baru yang belum pernah kita coba sebelumnya. It's okay, nggak apa-apa gitu kan. Tapi ya tadi kita sadar diri juga bahwa posisi kita ini newbie, saya baru banget mencoba, sehingga saya nikmati prosesnya, nggak perlu langsung harus mendapatkan juara 3 atau juara 2 atau 1 gitu. Itu yang pertama, terkait dengan orientasi. Kemudian yang kedua, tujuannya. Nah, tujuan mengikuti lomba itu, kompetisi itu buat apa? Nah, kalau misalkan hanya karena nggak ada teman, insya Allah kalau teman banyak bisa dicari kok. Itu bukan sesuatu hal yang sulit. Karena alhamdulillah dari pimpinan fakultas kita sangat support sekali ya, Pak Wakil Dekan 3, Pak Haji, itu sangat support sekali. Nah, misalkan emang kalian niatnya, teman-teman niatnya itu pengen pengembangan diri, mengasah kemampuan potensi dalam dirinya, ya kita bisa aja tinggal bilang, Pak saya butuh teman yang kualifikasinya seperti ini, apakah ada referensi, insya Allah pasti dicariin kok, saya yakin gitu, karena saya pernah mencobanya gitu. Saya butuh tim yang support di bidang ini yang bisa kayak gini, itu insya Allah bisa dilingkan, kita dicarikan. Nah, makanya ada dua hal fundamental sebenarnya yang perlu kita jawab terlebih dahulu. Orientasinya apa? Saya ini buat apa? Tujuannya apa gitu? Jangan sampai tadi salah tujuan, salah orientasi, ya nanti capek sendiri kita.
dan nggak mencapai outcome yang diharapkan seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan saya boleh ambil poin-poinnya nih terkait tanggapan dari Mbak Dewi tadi, sebenarnya mengacu pada jawaban-jawaban Mbak Dewi sebelumnya seperti itu ya. Berarti terkait orientasi kita, kemudian tujuan kita ketika memulai sesuatu itu sendiri seperti itu, dan dikembalikan lagi ke diri kita sendiri, apa yang sebenarnya ingin kita capai atau kita raih dari yang kita lakukan itu sendiri. Dan mungkin sama seperti tadi, lebih menekankan kepada proses daripada hasilnya seperti itu ya Mbak ya? Iya, hasil akan mengikuti Mbak, insya Allah. Oke. Kalau kita berproses nih Mbak ya, Mbak Fira, ketika kita berproses itu tuh yang kita dapatkan ada input, ada outcome, ada impact. Ini 3 hal berbeda. Apa yang membedainnya? Output itu jangka pendek dan levelnya teknis. Outcome itu jangka menengah dan impact itu jangka panjang. Nah, ketika kita menjalani sesuatu itu, kita fokusnya niat kita benar gitu, dalam artian kita nggak hanya mengejar output yang dalam tataran teknis tadi seperti jur-jurannya apa gitu, tapi kita ngejar di outcome sama impactnya. Nah, insya Allah tuh, misalkan saya ikut kompetisi apa misalkan Mbak, coba contohkan satu kompetisi. Mungkin kompetisi terkait pembuatan esai seperti itu Mbak. Oke, misalkan saya ikut lomba esai. Nah, mungkin outputnya itu ada kemungkinan saya juara 1, 2, 3 gitu, tapi itu kan outputnya. Outcome-nya apa? Saya semakin terlatih nih nulis esai gitu, dengan lomba pertama, lomba kedua, lomba ketiga, keempat, kelima. Di lomba kelima saya udah makin terlatih nulis esai gitu. Nah, impact-nya apa? Nah, kita kan dalam kita melakukan sesuatu, rasanya sayang kalau kita hanya berpikir di outputnya aja, tapi coba sekarang kita mulai belajar untuk memikirkan impact-nya. Itu jangka panjang. Ketika saya mengikuti lomba ini, 5 kali mengikuti lomba ini, apa yang bisa mengubah diri saya? Oke, saya akan mengubah diri saya di cara berpikir saya misalkan, atau saya bisa mengubah diri saya dalam empati saya, dalam kepekaan diri saya ketika melihat suatu masalah, dan tadi solusi-solusi yang ditawarkan itu bisa mencapai dampak yang optimal seperti itu. Nah, jadi ada sustainability dalam apa yang kita lakukan, nggak hanya berhenti sampai di situ aja, gitu Mbak. Oke, sangat bisa dipahami ya teman-teman sekalian. Jadi mungkin karena sebagian dari kita itu merasa ragu dan tidak percaya diri untuk mengikuti lomba-lomba seperti itu, karena mungkin kita mengorientasikannya masih kepada hasil, padahal ada yang jauh lebih penting daripada hasil itu sendiri, yaitu proses. Ketika kita menjalani atau proses di mana kita mencapai suatu hasil itu sendiri, seperti itu. Oke, baik. Saya senang dengan pendapat yang disampaikan Mbak Devi tadi, bahwa hasil atau proses itu akan mengikuti hasil seperti itu. Iya. Nah, kemudian Mbak, terkait informasi seputar prestasi-prestasi ataupun lomba-lomba seperti itu. Nah, menurut Mbak Devi mengenai perlombaan yang diadakan oleh fakultas seperti kelompok studi, nah itu bagaimana pendapat dari Mbak Devi? Apakah informasi-informasi atau pelaksanaan lomba-lomba seperti itu dapat sangat menunjang prestasi akademik dari mahasiswa Fakultas Psikologi itu sendiri? Oke, baik Mbak. Jadi kalau informasi dari fakultas, saya rasa itu sangat banyak ya, terkait dengan kompetisi-kompetisi di level nasional, bahkan sampai ke internasional gitu. Terus tahu saya di psikologi sendiri kita ada grupnya tersendiri nih, terkait dengan judul grup itu Duta Prestasi Fakultas Psikologi. Nah, di situ isinya adalah informasi-informasi seputar perlombaan atau tadi cover paper, kompetisi, atau kesempatan publikasi seperti itu. Nah, yang mana teman-teman yang di dalam grup itu bisa mentransfer lagi informasi-informasi di kelompok organisasinya, kelompok studinya masing-masing seperti itu, Mbak. Nah, dan dampaknya apa? Saya rasa dampaknya itu banyak banget gitu. Maksudnya kayak informasi kita sudah sangat memadai dan dukungan fakultas juga sangat-sangat memadai untuk kompetisi-kompetisi pengembangan diri. Nah, tadi balik lagi, saya yakin tujuan fakultas itu untuk memfasilitasi adalah untuk membantu mahasiswanya mengembangkan diri.
Makanya pesan saya atau harapan saya ke teman-teman, manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh fakultas sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin karena kesempatan itu banyak. Dan kalau misalkan teman-teman jangan khawatir, misalkan kayak ada culture paper di luar negeri itu biayanya cukup besar, tenang aja, insya Allah di backup sama fakultas gitu. Kemudian kalau butuh lomba-lomba yang biaya pendaftarannya mahal gitu, insya Allah bakal di backup sama fakultas. Jadi tadi fakultas sama-sama memfasilitasi mahasiswanya untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan bakat dan minatnya, so manfaatkan. Ya. Oke, nah sesuai dengan apa yang dikatakan Mbak Dewi tadi nih teman-teman, memanfaatkan kayak gitu. Jadi sebenarnya dari fakultas itu juga sudah menginfokan atau memberitahukan terkait informasi lomba-lomba seperti itu pun di sosial media, BEM dan lain sebagainya itu juga sudah ada informasi-informasi mengenai lomba itu sendiri. Nah, saya sangat senang berbincang kepada Mbak Dewi terutama terkait prestasi itu sendiri ya Mbak, karena insight yang didapatkan atau obrolan dari yang Mbak Devi lakukan di pagi hari ini itu sangat memotivasi saya ataupun teman-teman sekalian kayak gitu Mbak. Nah, kalau misalkan kita diberikan waktu yang lebih lama, saya ingin sekali nih ngobrol lebih lama dengan Mbak Devi seputar prestasi ataupun hal-hal lainnya seperti itu. Namun sayang sekali untuk sekarang ini kita sudah sampai di penghujung waktu nih Mbak. Nah, mungkin sebagai penutup Mbak Devi bisa menyampaikan closing statement kepada pendengar sekalian. Oke, baik, terima kasih Mbak Fira. Pesan saya mungkin ya, closing statement saya, pesan saya buat teman-teman mahasiswa, teman-teman seperjuangan saya, mari kita kita bisa nih memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh institusi kita, oleh fakultas kita untuk mengembangkan diri kita, baik itu bakat, minat ataupun potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Nah, dan catatannya tadi kita sama-sama perbaiki orientasi kita, niatkan itu untuk melatih diri kita, membentuk diri kita, dan insya Allah ikuti saja prosesnya sesuai dengan prosedur, bisa dikatakan dengan prosedurnya. Insya Allah nanti ketika waktunya kita udah pantas untuk mendapatkan label sebagai juara 1, 2, 3 itu hasil akan mengikuti. Yang penting fokusnya itu adalah di proses, bagaimana kita bisa membentuk diri kita, mencapai kematangan diri kita, dan kita bahagia menjalani itu. Gitu Mbak. Oke, keren sekali teman-teman closing statement dari Mbak Devi ini. Nah, jadi apabila saya boleh menggarisbawahi terkait closing statement dari Mbak Devi itu sendiri, yang pertama tadi ada niat, kemudian ada orientasi kita, kemudian bahwa hasil akan mengikuti dari proses yang kita lakukan, dan bahwa niat kita dalam memulai sesuatu itu jauh lebih penting daripada hasil yang nantinya akan kita peroleh, seperti itu. Betul ya Mbak Devi? Iya Mbak Fira, terima kasih banyak Mbak Fira sudah dirangkum. Oke, sama-sama Mbak Devi. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung acara, jadi kita harus cukupkan sampai di sini nih teman-teman sekalian. Nah, mungkin nanti kita diberi kesempatan di lain waktu untuk bertemu lagi, ngobrol-ngobrol mungkin seputar prestasi ataupun info-info lainnya yang menarik dibahas kayak gitu. Nah, karena kita sudah di penghujung acara, mungkin terima kasih Mbak Devi sudah berkenan hadir untuk kita ngobrol-ngobrol bincang prestasi di pada hari ini kayak gitu. Dari saya juga menyampaikan mohon maaf apabila terdapat kesalahan sikap ataupun perbuatan. Semoga di kemudian hari kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi kayak gitu. Amin. Oke teman-teman, cukup sekian podcast psikologi berdiskusi pada hari ini, dan jangan lupa kepada teman-teman sekalian untuk follow dan ikuti sosial media kami yaitu di BEM Psikologi UMS. Kemudian juga silahkan teman-teman pantau terus untuk podcast psikologi berdiskusi karena kita akan mengeluarkan atau membahas mengenai beberapa topik tertentu di podcast ini kayak gitu. Jangan lupa untuk follow sosial media kami untuk mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut. Oke, sampai ketemu di kesempatan berikutnya.